dasar anak setan, anak ini, anak itu, lah segala macam sampai Aryanya sakit hati, si kembarannya sakit hati. Si anak perempuan itu hari itu juga dibikin pingsan. Dari situ nggak sadar selama 2 hari. Dulu sempat nyainya bilang sama saya juga kalau misalkan Arya bisa ngobatin orang itu dari kretek hatinya dia sendiri. Jangan disuruh, jangan dipaksa, jangan diminta, katanya gitu. Nah pas kejadian bapak itu tuh ya Aryanya nggak mau, kembarannya pun nggak mau. Ini di ring kuning ini ada emas 2 peti, katanya gitu. Ini bisa diambil katanya. Dikasih lah tuh syaratnya Mang yang aku lihat yang bekasnya tuh. Ada kembang 7 rupa, ada kelapa ijo, ada dupa, sama yang buhur kerucut tuh yang bentuknya kerucut. Nah ada itu. Mereka juga bisa ngobrol dengan kembaran? Kalau ngobrol enggak, cuman waktu itu sempat nanya. Kalau bunda tuh punya anak 10, cuman yang satu lagi gaib jadi 11. Dalam bayang senyap yang tak kasat mata, tersirat kisah seorang anak yang tak bersuara. Sosok yang seakan tiada, namun terasa kehadirannya. Anak goib, pembawa berkah tersembunyi, mengisi hidup dengan memberi rezeki pada keluarga Teh Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Hari ini mudah-mudahan semua sehat ya. Dan pastinya rezekinya berlimpah dan Amin. sehat selalu serta panjang umur. Amin, amin. Sobat, hari ini ada Teh Femi hadir lagi nih. Sudah ingat? Nah ini orangnya dan videonya yang ini nih. Melanjutkan kisah anak kembarnya, yang satu goib, yang satu asli. Masih panjang kisahnya ya. Dan video ini sesuai request ya, permintaan dari sobat semua. Jadi kita hadirkan kembali Teh Femi. Teh, sehat Teh? Alhamdulillah Mang Gimana putranya Arya? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Sekarang sudah ada di rumah kembarannya, kembaran goibnya itu? Alhamdulillah udah ada. Kemarin katanya sempat pergi ya? Sempat pergi ya, Aryanya kayak nggak rajin, Aryanya udah. Cuman ya alhamdulillah ya Aryanya pas nonton video aku yang kedua ya dia minta maaf sama aku. Terus alhamdulillah rajin sholat. Itu selang seminggu dari sholat dia kembarannya datang. Bagus ya, ini pendampingnya luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Harus ke jalan yang benar, ibadahnya Iya, jadi bagus gitu ya. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Teh Femi. Halo Sobat Malam Mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang tunggu sekarang juga ya. Jadi gini Mang dulu kan sempet cerita ya yang waktu pertama itu kita ke Baso tuh ada kedai yang pakai penglaris. Dari situ kita takut tuh Mang kalau ada kedai yang rame, kalau enggak ada yang penjual walaupun kaki 5 yang rame kita takut. Maka kita suka bawa Arya tuh, mas ikut jajan dulu yuk mas yuk. Tuh ada jualan misalkan cimol gitu ya, tuh rame tuh. Tapi yang cimol yang itu enggak, yuk lihat dulu. Nanti kalau kata mas jangan bu di situ ada anunya, misalkan ada kuntilanaknya, ya udah kita nggak ke situ, jajannya ke sebelah sana gitu. Sampai pernah ke pasar yang di satu kota itu ada yang jualan nenek-nenek, jualan kalau di Cianjur gurabed namanya itu ya, gurabed. Itu nggak ada yang beli sama sekali. Jadi video sebelumnya itu kejadian di Cianjur. Oh di Cianjur juga. Di Cianjur, masih di Cianjur. Dan dipanggilnya anak ini Arya Mas ya? Mas.
Ya waktu itu kan ke pasar tuh jam subuh karena aku kan jualan di Cianjur tuh buka warung nasi. Mas pengen ikut. Di situ ada nenek-nenek tuh jualan di Cianjur kan gurabed ya. Gurabed. Nah, Arya tuh bilang sama kebun beli gurabed katanya gitu. Oh ya udah yuk beli gurabed. Beli gurabed lah tuh. Aku sama Arya nyamperin nenek-nenek itu. Pas mau nyamperin, Aryanya bilang, entah ngomong ke siapa, dia tiba-tiba bilang, kamu gak usah halangin nenek-nenek ini untuk jualan. Jadi orang ini gak akan ada yang beli, kata gitu. Kata aku, Mas kamu ngomong sama siapa? Itu ada orang yang ngalangin nenek-nenek itu jualan. Jadi orang gak kelihatan kalau nenek-nenek itu lagi jualan. Makanya sepi, kata Arya, karena ketutup, kata gitu. Emang sosoknya apa Mas? Ya itu katanya laki-laki pakai baju pangsi, tapi pakai tombak, dia megang tombak di sininya, di pundaknya tuh disangkolin gitu, nggak dipegang gitu, disangkolin di sini tombaknya. Kayak orang kerajaan gitu ya? Nah kalau sama Mas dibilangin, kalau kamu nggak pergi saya yang usir katanya gitu. Nah pas ketika itu entah si kembar apa Arya, saya nggak paham. Karena kan memang kalau subuh kan si kembar kadang nggak ada, kembarnya tetap di rumah jagain si kecil yang waktu itu anak ke-6. Setiap aku ke pasar si kembar pasti di rumah. Cuman waktu itu si sosok itu nggak mau pergi sampai emasnya bilang ke nenek itu, Nek tolong keluar dari tempat nenek itu. Ibaratnya pindah dulu dari tempat nenek itu. Pindahlah nenek itu ke samping aku. Aku kan berdiri, nenek itu di bawah. Nah, Masnya duduk di situ. Pas Mas duduk di situ, si dagangannya yang itu diambil satu ikat kan isinya 10 ya, Mang. Itu dilempar jelas tepat banget ke muka aku karena kan memang sosoknya di depan aku. Dilempar tapi nggak kena aku, anehnya langsung hilang. Dari situ hilang si sosok itu. Alhamdulillah nenek itu jualannya rame. Jadi pas udah dilempar ke aku tuh hilang si gurabednya. Dari situ kan aku masih di situ sama nenek itu. Arya masih duduk di situ tuh. Nggak lama tiba-tiba ada ibu-ibu yang mau beli. Ih tadi Nek, perasaan tadi nggak ada, kata ibu-ibu itu. Kok tadi saya lihat nggak ada, kok sekarang ada sih gitu. Aneh banget orang dari tadi di sini, kata saya kan gitu. Mau beli tak Bu? Iya dari kemarin nggak ada mulu, udah 3 hari saya kesini nggak ada mulu neneknya. Akhirnya dari situ mulailah rame. Itu pun banyak yang bilang setelah ibu-ibu itu ada lagi bapak-bapak yang datang. Mak, kamana wae mak? Urang geus neangan ya geus beberapa wae teu dagang. Ieu loba langganan urang nu nanyakeun. Maknya heran. Nah, maknya nanya sama Arya. Jang, dikumahakeun ieu nah jadi rame. Da geus babaraha poe. Mak teh cenah teu laku-laku dagang aya henteu, kata Arya teh. Henteu didanaonkeun, kata Arya teh. Udah yuk Bun pulang, kata Arya. Aku gak sempet belanja, aku hari itu gak jadi belanja Mang karena Aryanya minta pulang. Soalnya kalau Arya udah ngelakuin hal itu, dia minta pulang pasti dia tidur. Nanti tidur bareng sama kembarannya, dia itu diusap-usap sama kembarannya. Entah itu ngilangin aura negatif yang dia udah lakuin mungkin Arya, jadi diusap-usap. Jadi dari situ normal lagi Aryanya. Setelah itu karena mungkin banyak orang yang tahu Aryanya bisa ngobatin orang, bisa nolong orang walaupun hanya dari mulut ke mulut itu lebih cepet rame Mang. Sempat waktu itu pernah ada namanya sebutlah Pak Agung lah ya. Itu Pak Agung punya anak perempuan umur 15 tahun. Dia sampai 15 tahun dia gak bisa ngomong. Sampai minta tolong sama Arya itu ngemis-ngemis, nangis-nangis. Tapi kekeh Arya nggak mau nolongin bapak itu gitu. Saya tanya sama Mas kenapa nggak mau nolong? Saya nggak diizinin sama kembaran saya untuk ngobatin itu, kayak gitu. Terus gimana bapak itu? Kasihan Mas, anaknya udah 15 tahun nggak bisa ngomong loh. Dibilang gagu ya kayak gagu, tapi masih ada gitu loh Mang. Ya kayak gitu, makanya ini gimana? Akhirnya saya desak si kembar juga, tolonglah. Ya kalau memang bener memang ini
harus ditolong ya tolong. Karena memang kan dulu sempat nyainya bilang sama saya juga kalau misalkan Arya bisa ngobatin orang itu dari kerteg hatinya dia sendiri. Jangan disuruh, jangan dipaksa, jangan diminta, katanya gitu. Nah pas kejadian bapak itu tuh ya Aryanya nggak mau, kembarannya pun nggak mau. Ketika aku bujuk si kembaran sama Aryanya, ya barangkali mas, mungkin dianya udah kemana-mana, taunya ke kita, bisa ya berarti dia kesini tolongin lah, kasihan jauh mas. Tetap nggak mau. Saya bujuk lah si kembar, ujung-ujung kita bujuk si kembar nih Mang udah cepet mas kerjain, bantuin dia, kasihan 15 tahun. Sampai emasnya nangis nggak mau Mang Sampai saya bilang maaf sama bapak itu, Pak Agung maaf Aryanya nggak bisa bantu karena memang Aryanya nggak mau, nggak bisa dipaksa. Kalau anak nggak bisa dipaksa ya gimana? Mungkin sakit hati karena penolakannya Arya mungkin ya. Dari situ ngamuk Mang sampai bilang dasar anak setan, anak ini, anak itu segala macam. Sampai Aryanya sakit hati, si kembarannya sakit hati. Si anak perempuan itu hari itu juga dibikin pingsan. Dari situ nggak sadar selama 2 hari. Itu dibawa ke rumah sakit nihil, sehat. Sampai minta tanggung jawab lagi orang tuanya sama aku. Kata aku gini, Pak saya udah bilang sama bapak Arya itu nggak bisa ngobatin. Arya itu sekedar bisa lihat oh ada sosok kuntilanak apa ada sosok ini cuman bisa lihat itu, ngobatin nggak bisa. Karena mungkin si kembarannya ngerasa bersalah karena udah ngerjain anak perempuan itu. Dia minta maaf sama aku, saya cabut dah bunda katanya. Oke kita cabut itu, kita obatin. Tapi kalau ada apa-apa kita nggak tanggung jawab kata si kembar. Oh ya udah saya sampein sama bapak itu, Pak anak saya mau nyabut penyakitnya ini. Tapi ketika nanti dia disembuhin ada apa-apa kita nggak tanggung jawab ya Pak. Awalnya dia nolak tuh Mang Pak Agung itu. Tetap nolak, nggak mau lah kalau ada apa-apa nanti anak saya mati gimana ya. Saya nggak tanggung jawab, kalau mau saya tarik, kalau nggak ya udah kata saya bilang gitu. Mungkin dia berpikir sama istrinya waktu itu. Akhirnya ujung-ujungnya dia mau, ya udah sok saya tanggung jawab kalau ada apa-apa tapi sembuhin dulu anak ini. Disembuhin lah sama Arya waktu itu. Dibawa ke rumah aku lagi. Dari situ si anak perempuan itu bertiga tuh, yang aku lihat bertiga. Jadi anak perempuan di depan, Arya sama si kembarannya tuh 2 di depan ya. Itu tangannya dipegang sama Arya. Coba bilang A kata Arya ke perempuan itu. Terus dia bilang A. Pas dilepas coba bilang A, nggak bisa Mang Pas ditempelin tangannya si perempuan itu sama emas dia bisa bilang A, tapi pas lepas dari tangan emas nggak bisa bilang A. Sama sekali nggak bisa. Akhirnya ngambil keputusan lah emas. Bapak punya apa di badan bapak? Akhirnya bapaknya ngomong, saya pernah ikut perjanjian sama makhluk lain di suatu daerah entah itu di mana. Nah Arya kan nanya sama bapak itu, bapak punya perjanjian apa? Nah awalnya bapak itu kan nggak ngaku, cuman karena memang Aryanya ngedesek kalau sekiranya mau sembuh sok ngomong ada perjanjian apa gitu. Akhirnya bapak itu ngomong dia pernah ikut pesugihan dan numbalin anaknya katanya. Cuman gak berhasil karena dilindungin sama si nenek buyutnya si anaknya bapak itu. Jadi dampaknya ya kayak gitu. Jadi gak bisa ngomong tuh Mang sampai pas 15 tahun itu umurnya. Akhirnya Arya itu kan bilang sama bapaknya itu bawa anak itu ke Cikundul, ke makam Raden Arya Wiratanudatar untuk ngambil air 1 gelas, hanya 1 gelas doang tuh Mang Nah cuman kan aku ngerasa takutnya kan emasnya bisa ngobatin lah atau apa. Cuman aku bilang kan, Pak punten Arya ini gak bisa ngobatin sebenarnya, tapi Arya ini ada pendamping yaitu kembarannya. Nah si pendamping ini yang ngarahin Arya untuk ngasih petunjuk buat
mengobatin anak bapak tuh ke situ ya itu dari kembarannya, saya bilang gitu. Ya akhirnya bapak itu pergilah tuh sama ojek yang ada dekat rumah aku tuh ke Cikundul. Dia bawa air cuma segelas, tok cuma segelas. Dari situ ya diminum aja kata Arya. Udah datang tuh udah ada sejam, datang balik lagi. Terus kata Arya, udah Pak langsung minumin aja. Ya udah diminumin. Emang belum ada reaksi tuh Mak, enggak langsung habis minum itu langsung sembuh, enggak. Terus gimana kata Pak Agungnya? Udah Bapak pulang dulu aja. Bapak sholat yang rajin kata Aryanya. Karena kan memang dari si kembarannya juga ke Arya kan seperti itu. Nah Arya tuntun bapaknya juga seperti itu. Bapaknya sholat, minta ampun sama Allah, tobat segala macam. Akhirnya pulang dah tuh ngeiyahin. Ya akhirnya pulang tuh bapak itu. Ketika dari pulang itu ada waktu 3 minggu apa 4 minggu. Nelpon tuh ke nomor suami. Ada kabar kalau alhamdulillah kalau anaknya itu ada kemajuan. Bisa bilang huruf walaupun hanya A, B itu udah ada kemajuan. Makanya ya alhamdulillah Mang setiap apapun yang minta tolong ke Arya itu ya dibantu. Cuman memang bukan Arya yang nolong yang bisa ngobatinnya, bukan. Kembarannya, petunjuk dari kembarannya gitu. Tadi TVMI bilang kalau diambil disembuhkan bisa ada efeknya. Maksudnya efek apa ya ke anaknya itu? Akibatnya tanggung sendiri. Iya, Maksudnya apa maksudnya itu? kalau misalkan anak itu disembuhin tuh otomatis kan si makhluk yang ada di situ kan nantinya ngebalik ke saya sama ke Arya sama si kembar. Nah dari situ kita nggak mau tanggung jawab biar ikut bapaknya itu. Ya entah itu apa yang kejadian sama bapak itu kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu menahu. Jadi kita balikin ke sana ke bapaknya sendiri. Jadi penyakit anaknya itu dibalikin ke bapaknya. Oh maksudnya bukan yang diberikan oleh Mas Arya itu bukan Arya ya? kan nyembuhin, maksudnya Arya kan dapat petunjuk nyembuhin anak itu dengan air Cikundul, disuruh minum. Nah kan kita udah ada perjanjian dari awal untuk kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab, kita kan udah deal-dealan dari awal. Nah akhirnya ditolong tuh, ujung-ujungnya ya ditolong biar bisa ngomong, tapi dengan perjanjian yang tadi. Berarti udah nggak ada efeknya ya? Nggak ada. Nggak terjadi begitu ya? Ya, alhamdulillah kan udah ada kemajuan, cuman udah sampai saat ini udah nggak ada, udah lost contact. Wallahu alam itu gimana ceritanya nggak tahu. Hari ke hari itu banyak orang yang datang, cuman bukan ke Arya sekarang, ke suami karena kan suami pernah turun jadi praktisi untuk uang balik tuh. Jadi banyak yang nguber Mang sampai sehari itu ada sampai 10 apa 15 orang tuh datang. Minta uang balik, minta uang balik, minta uang. Sampai akhirnya saya kesel banget sama suami. Saya bilang sama tamu-tamunya, saya usir semuanya. Semua pada pulang, kita nggak nerima tamu. Suami saya sakit, anak saya sakit, semua sakit. Pada bubar semua pulang. Saya banting pintu, jebret, mati. Dilampuin, lampu tuh dimatiin sama aku Mang kayak mati lampu aja, dijeplakin dari itunya, jeplak. Udah itu dimatiin selama 4 hari aku matiin. Ada tamu ya bodo amat. Kecuali kalau keluarga baru saya masukin gitu. Kenapa kayak gini gitu. Sampai Pak RT pun datang, Pak RT Pak RW datang nanya kenapa lampunya mati, nggak mau terima tamu. Ini ada warga loh yang ngadu katanya gitu. Saya cerita. Ya Namu pengen disembuhin sama Arya, minta tolong sama Arya sama suami saya. Saya bukan orang pintar Pak RT, punten. Saya orang biasa, saya bukan orang spiritual yang bisa gandain uang, saya bilang gitu. Tapi Waktu itu suami mempelajari ilmu uang balik itu tujuannya untuk apa? Diri sendiri atau memang mau untuk orang? Awalnya untuk diri sendiri karena kan waktu itu katanya punya utang yang waktu ikut pesugihan kan kata minjem uang sama temennya siapa tuh namanya saya lupa. Nah karena mungkin servisnya itu belum rame, jadi ya servis HP-nya belum rame, jadi mungkin berguru lah sama siapa dulu ya namanya tuh abah siapalah itu
Berguru lah sampai akhirnya kata abahnya mungkin berhasil. Dicobain lah sama orang Bandung, si namanya. Nah itu minta tolong buat modal usaha. Nah ditunjukin lah caranya uang balik. Awal mulanya dari situ. Bener gak nih ilmu gue berhasil gak nih? Kata suami mungkin. Dicobain dan alhamdulillah berhasil. Tapi memang suami bilang sama saya, uang itu akan berkembang kalau memang orang yang membutuhkan. Kayak ibaratnya memang benar-benar butuh, digunainnya buat kepentingan yang benar-benar penting banget, itu pasti berhasil. Beda sama kalau misalkan orangnya, gue mah pengen duit biar banyak lah, biar kaya gue gitu. Itu gak akan berhasil, memang kenyataannya emang begitu. Yang aku tahu 4 orang, yang terakhir itu dari Bogor itu namanya, itu utang di mana-mana sampai ratusan juta. Itu taunya suami bisa UB uang balik itu dari itu dari orang Bandung itu. Dia minta tolong temuin sama suami, akhirnya dikasihlah nomor telepon suami. Dari situ dia datang ke suami minta tolong sambil nangis-nangis. Ayahnya kan ngerasa, aduh saya nggak bisa nolong. Saya bisa nolong, saya itu uang balik bisa berfungsi kalau memang kamu benar-benar membutuhkan. Tapi kalau misalkan kamu hanya sekedar ibaratnya cuma ngemis-ngemis pengen kepribadian buat pribadi sendiri, itu nggak bisa, itu nggak akan bisa berkembang uangnya. Akhirnya iya saya benar-benar, ya udah akhirnya dicobain lah sama ayah. Udah dicobain begitu, alhamdulillah berhasil sampai utangnya lunas, sampai uang yang intinya itu kan nggak boleh nggak boleh hilang tuh, harus disimpan. Nah uang itu dibalikin lagi sama suami saya dibakar. Dapat uangnya itu kalau nggak salah 600 juta. Sama buat dia usaha sampai sekarang alhamdulillah usahanya masih maju. Ada juga yang gagal, yang ya aku bilang tadi Mang jadi kalau misalkan orangnya cuman pengen kesenang-senangan buat diri sendiri ya nggak berhasil. Sampai sekarang masih bisa itu suami? Enggak, udah enggak. Udah dicabut ya? Udah dicabut, udah nggak iniin lagi. Nah dari situ sampai ujung-ujungnya yang saya marah itu sampai Pak RT datang, sampai warga pun datang nanyain kenapa gelap. Ya karena ya kayak gitu banyak yang ngubar, makanya dari situ saya minta sama suami pindah ke kota yang baru lah, ke kota yang ibaratnya orang-orang yang nggak tahu Arya, nggak tahu saya, nggak tahu suami, taunya suami itu tukang servis aja gitu, nggak tahu Arya punya kelebihan, suami pernah turun ke praktisi kayak gini gitu. Akhirnya kita rembukan tuh sama suami, kemana ya bun pindahnya kata ayah. Terus saya bilang kan ayah punya teman di Cirebon, saya bilang gitu. Oh iya coba kita pindah yuk ke Cirebon. Nah pas saya punya pemikiran gitu sama suami, lagi rembukan sama suami, tiba-tiba kembar datang. Si kembarnya bilang, iya bun pindah aja ke Cirebon, itu lebih baik bunda di sana. Tapi memang untuk maju di Cirebon agak susah, banyak kendala yang memang harus bunda lalui. Dan emang bener Mang sampai sekarang kendala tuh masih aja ada. Tapi alhamdulillah di Cirebon ini kita bisa nemu makan, bisa beli apa yang kita mau tuh alhamdulillah. Tapi di kota sendiri saya nggak bisa. Sampai saya pernah dimodalin sama orang tua 10 juta itu nggak balik apa-apa. Saya ke Cirebon bawa uang yang masih ingat saya 1 juta sama baju 1 tas. Dari situ saya bisa ngontrak rumah 1 tahun, bisa beli perabot rumah, bisa beli baju anak, makan tiap hari dapat. Alhamdulillah Mang Jadi uang 1 juta ini dipakai untuk modal maksudnya? Iya modal ngontrak. Jadi bisa berkembang? Iya alhamdulillahnya. Bukan 1 juta bisa dipakai untuk hidup kan maksudnya? Enggak, maksudnya kita dari Cianjur bawa uang 1 juta, 500 ribu itu buat ngontrak, bayar kontrakan langsung, yang 500 ribu ya buat sehari-hari sampai memang benar-benar kita harus dapat uang dari mana gitu. Akhirnya kan suami ikut sama bosnya dulu di konter. Cuman nyeseknya, saya kan awalnya pindah ke Cirebon kan ke Palimanan dulu selama 3 atau 4 tahun gitu ya. Itu masih ikut sama bosnya si suami yang orang Cirebon itu.
orang Palimanan tepatnya. Belum buka sendiri tuh servisannya. Nah dari situ kan kita mikir, aduh masa sih kita mau sama orang terus. Akhirnya aku saranin suami kan, ya cari tempat yuk yang tukang servis nggak ada gitu. Nah setelah itu saya kasih tahu suami untuk cari tempat biar bisa buka sendiri. Kita punyalah info satu rumah di daerah. Saya nemuin tuh Mang satu rumah, cuman memang bangunannya memang bangunan lama, bangunan tua. Memang saya lihat emang di situ banyak sosok yang serem-serem lah kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, sama nenek-nenek. Banyak lah di situ. Cuman karena kitanya nggak mau ibaratnya nonjolin kalau kita tahu itu gitu. Jadi ya kita pura-pura nggak tahu aja. Sampai bilang ke kembar aku, gimana kembar? Kita nih mau nempatin rumah ini sosoknya banyak loh kembar. Saya bilang, nggak apa-apa bunda, asal kita rajin sholat satu persatu setan itu keluar katanya. Dan alhamdulillah memang benar Mang di situ kita sholat, rajin sholat tuh satu-satu keluar dari yang namanya ada satu hantu yang aku bilang itu hantu cungkring. Cuman ada tulang sama kulitnya doang, kepalanya juga gitu sama, cuman ibarat kulit sama tulang, aku bilangnya hantu cungkring sama si kembar tuh sama Arya. Itu satu-satu keluar, satu si cungkring keluar, terus kuntilanak keluar. Tapi keluarnya memang nggak keluar pergi kemana, cuman ke depan rumah karena kan rumah aku belakangnya ada pohon pring kuning. Terus halamannya ada bisalah buat berkebun gitu. Terus sampingnya juga ada kebun lagi gitu. Jadi Lama kosong ya rumah itu? Lama, udah bertahun-tahun. Memang saya dapat info juga dari tetangga, ada yang ngontrak pun itu nggak akan ada yang betah, Sampai pernah ada yang ngontrak satu tahun, itu nempatin cuma 1 bulan. Itu minta nggak usah dibalikin uangnya kata yang ngontraknya ke yang punya rumah. Lah kenapa, saya nggak mau ngontrak lagi, saya digangguin katanya gitu. Setelah ganti itu ada lagi yang ngontrak, itu ngontrak bulanan. Cuman dia nempatinnya siang doang, dari pagi sampai sore tuh dia di situ, malamnya dia pindah karena memang digangguin mulu. Kayak gitu infonya. Cuman kan kalau saya kan lah aja lah, kita berdampingan kok hidup gitu. Lu gua nggak ganggu lu nggak ganggu gua gitu. Ya karena memang kita memang kewajibannya memang harus sholat, harus ngaji, saran dari si kembar juga emang bener adanya, ya alhamdulillah satu-satu keluar Mang Cuman memang yang tersisa itu cuma 3, kuntilanak, nenek-nenek sama tuyul. Kalau yang nenek-nenek itu kan memang yang punya tanah awal mula, yang punya tanah itu kan nenek-nenek itu. Kalau kuntilanak memang ada yang di situ karena dulunya ada pohon mangga di belakang rumah itu. Nah kalau yang tuyul itu dulunya di dekat rumah aku itu tuh ada yang miara tuyul, cuman majikannya udah meninggal, jadi tuyulnya nggak ada majikan, jadi berkeliaran lah di situ. Nah dari situ ya udah saya bilang, saya kan bisa lihat, bisa komunikasi juga, cuman tertentu. Kalau misalkan untuk satu tempat kayak di rumah aku bisa komunikasi, aku lihat, aku komunikasi. Cuman kalau di tempat yang lain, misalkan di rumah sebelah ada kuntilanak, saya nggak bisa komunikasi, cuma bisa lihat doang gitu. Nah aku komunikasi sama nenek itu, saya minta izin, saya mau numpang di sini. Akhirnya diizinin, dan si kuntilanak itu pun saya ajak ngomong, ya saya nggak bisa pindah katanya, saya di sini, tempat saya di sini, rumah saya dulunya di sini katanya. Sebelum dibangun rumah ini tuh saya tempatnya udah di sini. Oh ya udah, tapi jangan ganggu saya, jangan ganggu anak-anak saya. Masalahnya kan saya punya yang kecil waktu itu, masih 4 bulan apa 6 bulan gitu. Dan nah si tuyul itu ngomong sendiri sama saya mau tinggal di sini. Saya nggak apa-apa, saya disuruh kerja. Saya bilang maaf, saya nggak akan nyuruh kamu mau tinggal di sini boleh, tapi ikut aturan saya. Dan akhirnya si kembarnya turun, ngomong sama si tuyul itu, kamu boleh tinggal di sini, tapi kamu ikut aturan rumah ini. Kamu harus rajin sholat, harus ini. Karena memang namanya tuyul ya Mang bandel, ya
kita sholat dia pergi gitu. Jadi kan kepanasan mungkin ya wallahu alam lah itu bener panas atau memang gimana aku nggak tahu ya. Cuman ya tiap kita sholat berjamaah atau sholat waktu-waktu sholat tuh dia pergi, tuyul tuh nggak ada. Nanti ketika udah menjelang malam baru dateng gitu tuyul tuh. Nah alhamdulillah di situ nggak ada gangguan. Udah ibaratnya udah oke lah ini keluarga saya walaupun gaib nggak kelihatan gitu. Nah dari situ ya kita biasa. Dari situ alhamdulillah Mang rumah itu bawa rezeki buat saya. Servisan lancar. Akhirnya bisa buka rongsok HP mati tuh. Jadi orang yang mau nimbang HP itu ke suami. Jadi nggak ke bandar lain gitu. Ditampung sama suami sampai ada yang mau gade motor. Alhamdulillah rumah itu bawa rezeki buat saya. Awalnya tuh ya Mang Setelah lama kelamaan itu ada satu temennya namanya Mang Karta. Sebutlah Mang Karta ya Mang Di tahun 2022 kalau nggak salah. Tahun 2022 temennya itu Mang Karta itu datang ke rumah. Biasa setor, dia udah dari Subang keliling setor ke suami. Dia bilang, bos rumah nih banyak setannya katanya gitu. Oh iya tah, saya kan pura-pura bego ya Mang Oh iya tah, iya ini mah harus diusir. Karena memang di sini ada anak kecil kasihan takut diganggu katanya gitu. Nah dari situ oh ya udahlah biarin selama belum ngeganggu mah nggak apa-apalah kata suami kan gitu. Tapi kalau misalkan memang ngeganggu ya kita bertindak kata suami. Saya pun bilang masa sih ada setannya di rumah ini? Ya iyalah orang bangunan lama kata Mang Karta. Oh ya udah. Akhirnya Mang Karta buka suara. Nawarin ke suami tuh. Bos, karena bos punya anak kecil yang umur masih 4 bulan katanya. Bersihin aja dah rumah katanya gitu. Sama saya punya kenalan orang keraton katanya gitu. Saya kaget dong Mang orang keraton. Saya merasa bangga dong mau didatengin orang ya gitu. Aduh bangga banget nih. Terus bayarannya mahal dong Mang. Enggak gampang masalah bayaran saya yang nego katanya gitu. Masa sih orang bisa dinego gitu kan harganya. Akhirnya ya udah deh Mang, kapan nih bisa dikerjain nih pembersihan rumahnya kata aku kan gitu. Karena aku kan bukan penasaran karena bersihin rumah, karena aku penasaran sama orang keraton ini gitu. Ini bener enggak sih? Setahu saya kalau orang-orang itu orang-orang tertentu loh yang bisa ketemu sama itu gitu. Dan akhirnya 2 hari setelah ngobrol itu dibawalah 3 orang. Sebut aja namanya Pak Anto sama Pak Basir. Satu lagi Pak Iman. Nah ketiga orang itu ngomongnya itu orang keraton ngomongnya kata Mang Karta. Akhirnya oh ya udah kita kan ngobrol-ngobrol nih. Akhirnya sama Pak Basir itu di Terawang, rumahnya di Terawang. Oh iya ini di sini banyak setannya, di sini ada kuntilanak, di sini ada genderuwo, di sini. Lah yang kita yang udah tahu ya kita diem aja ya, maksudnya udahlah biarin pengen tahu aja gitu. Lagian penasaran nih orang beneran apa enggak? Saya tuh penasaran ya. Akhirnya ya udah gitu. Kapan nih Mang bisa dilakuin pembersihan? Saya bilang gitu. Oh ya udah. Nanti malam Jumat ya, jatuh malam Jumat lebih bagus katanya, auranya bagus katanya gitu. Posisinya saya si kembar sama Arya tuh ada di samping Mang Basir itu. Saya mau nahan ketawa tapi nggak bisa, mau ketawa juga gimana karena kan memang sosok-sosok yang di rumah itu kita udah lihat duluan gitu. Itu yang disebut itu nggak ada, kayak genderuwo kan nggak ada. Memang ada tapi di belakang bukan di dalam rumah. Di dalam rumah cuma ada 3 sosok yang tadi aku sebut Mang itu doang. Nah ya udah kita liatin aja kata kembar. Oh ya udah. Pas jatuh hari malam Jumat dibawalah tuh ada 10 motor. Ada 20 orang lebih itu ke rumah. Yang anehnya yang namanya orang itu
biasanya pakai baju ya ibaratnya pakai ID card lah. Ya di situ yang pakai ID card cuman satu. Nah satu orang itu tuh ada memang benar orang dia bawa ID card itu masuk ke. Nah saya kan nanya sama Kang Ali bener ta dari saya bilang gitu. Dan Kang Alinya jawab, iya bener saya dari. Oh ya udah, maaf ya Kang Ali, saya nanya, saya cuma mastiin aja. Oh barangkali ibunya tahu, kan panggil ke saya ibu ya. Ya barangkali ibunya pengen tahu, takutnya saya nipu, kata Kang Alinya. Dia sodorin tuh ID card. Oh ya udah, saya percaya. Dan saya juga ya udahlah percaya yang lain juga bawahan Kang Ali gitu kan. Akhirnya ya udah proses itu pembersihan rumah sampai ada penarikan batu, sampai penarikan tombak. Cuman yang aku nggak senengnya itu bentrok ke ke Arya sama ke si kembar. Karena memang kan ibaratnya kita udah berdamai sama yang ada di rumah kok sekarang diusik. Otomatis yang ada di rumah itu marah dong sama saya. Kenapa lu minta izin tiba-tiba obrak-abrik tempat saya kan gitu. Akhirnya saya balik nanya lagi sama si Mang Basir itu yang ketua yang awalnya nawarin itu. Saya bilang, maaf Mang Basir ini mau bersihin rumah apa mau obrak-abrik yang ada di sini, saya bilang gitu. Mang Basirnya bilang, enggak ini membersihin rumah emang awalnya seperti ini, nanti ada mediator katanya, mediator untuk nanggulangin ini si makhluk-makhluk yang masuk ke sini tuh yang negatif nanti ada mediator. Nah mediator itu ternyata Kang Ali itu. Cuman kan akunya heran ya, loh kok sih bisa jadi mediator. Cuman kan aku nggak paham kalau ke situ mediator apa enggaknya ya. Nah dari situ ya udahlah oke ya ngaiyain aja. Dari situ iya ternyata Kang Ali jadi mediator. Dari situ Kang Ali lah dari pas kerasukan itu tuh ya nitip pesan sama saya sama yang lain gitu. Harus rajin sholat sama titipan pesannya cuman itu aja. Harus rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah katanya gitu. Oh ya udah kita kan ngikutin tuh. Malam itu selesai tuh pembersihan rumah selesai. Cuman malam besok ada penarikan batu kata Mang Basir. Oh ya udah saya bilang. Malam besoknya lagi barulah penarikan batu. Itu ada batunya dapetnya 2 warna hijau sama warna hijau tua itu. Nah itu tuh yang narik batu itu Kang Ari yang bagian penarikan. Kalau Kang Ali kan bagian pembersihan rumah sama mediator. Nah penarikan itu yang ngambilnya itu Kang Ari. Ditariknya itu di lantai, di keramik tuh di luar rumah kan ada teras ya. Nah di situ cuma digeprak begitu itu dapat batu. Awalnya satu yang hijau lumut awalnya. Nah kedua kali maaf Bu ini yang satu mencelat ke belakang katanya ke belakang rumah. Kita harus ke belakang rumah. Dari situ kita ke belakang rumah. Pas ke belakang rumah akhirnya ditarik lagi di tanah digeprak lagi begitu sama Kang Ari dapat lagi batu 2 warna hijau tua. Dari situ saya suruh megang sama Mang Basirnya. Ini Bu saya kasih batunya. Saya sempat megang itu batunya Mang Saya sempat megang batunya sampai saya bilang aduh auranya panas ini. Saya bilang saya gak kuat tangan saya panas saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dibawa Mang Basir tuh si batu itu. Entah kenapa kirain kita udah selesai ya. Oh ya udah Mang Basir kalau udah selesai kita di dalam aja kita ngobrol saya bilang gitu. Entah kenapa Mang Basir itu Bun ini ada penarikan satu lagi. Penarikan apa lagi saya bilang. Ini ada tombak katanya gitu. Cuman karena memang kitanya takut ada apa-apa karena udah diobrak-abrik. Akhirnya
sama suami dibilang, udah untuk penarikan tombak nanti aja, ini udah kemalaman, anak saya takut bangun, takut keberisikan, karena memang kan kita udah antisipasi duluan, takut gimana, takut bentrok sama saya, Arya sama si kembar kan. Akhirnya oh ya udah besok lagi aja kata Mang Basir. Iya Mang Basir, saya bilang gitu. Singkat cerita besoknya Mang Basir datang lagi, tapi datangnya itu sore jam 2. Terus Mang Basir bilang, jadi nggak penarikan tombak? Dengan spontan saya bilang nggak jadi, nggak usah, biarin aja, tombak yang udah di belakang simpen aja, nggak usah diapa-apain, saya bilang gitu. Akhirnya nggak ditarik tuh sama Mang Basir. Dari situ ngobrol lah sama suami pembahasan yang lain, ibaratnya pembahasan servis HP gitu, sampai asalnya dari mana, kenapa pindah ke sini, tujuannya apa. Ya akhirnya ngobrol, akhirnya jadi temen lah. Singkat cerita, dia sering main tuh ke rumah aku setiap hari Kamis. Seminggu sekali, selama 3 minggu tuh ke rumah aku aja. Setiap hari Kamis itu ada buntutnya minta uang. Itu buat tawasulan ngomongnya. Karena kan rumah aku kan udah dibersihin, kata udah bersih. Kita dari pihak keraton mau ada tawasulan. Barangkali Bunda mau nyumbang buat kopi-kopi katanya. Oh ya udah, untuk awal ya saya kasih, karena kan memang ya udahlah, udah untuk bersihin rumah, ya udah saya kasih. Nggak taunya selama 3 minggu itu berturut-turut makanya setiap hari Kamis. Pas keempat kalinya saya nggak kasih, saya bilang saya nggak punya uang, maaf untuk sekarang saya nggak ada uang, karena memang masa sih tiap minggu kita harus tawasulan ngasih 200, ya boncos kita bangkrut nantinya. Kok tiba-tiba jadi penarikan barang ya? Memang ada apa di situ di rumah? Ya wallahu alam tuh Mang. Dari pertama aku lihat rumah itu, yang aku lihat cuman sosok aja, nggak ada aura, ada batu kah, apa ada tombak tuh nggak ada. Memang aku sama kembar sama Arya pun nggak ngerasain di situ ada benda pusaka gitu, enggak. Karena kan kalau walaupun di rumah itu ada benda pusaka, saya tahu karena ada kayak ibarat setruman yang aduh ini ada benda pusaka nih. Ibaratnya kalau sekiranya nggak enak ke kita, bawaannya marah-marah, otomatis kita harus buang gitu. Entah itu caranya seperti apa, ya kita kan serahin sama si kembar untuk narik si benda yang negatif itu kalau memang ada. Cuman memang nggak ada, waktu saya pindah ke situ nggak ada benda-benda apapun, nggak ada aura benda pusaka gitu. Tapi entah kenapa pas pembersihan itu katanya ada benda pusaka itu. Nah, abis itu tuh sering main tuh Mang Basir kan ke saya. Dari situ minta saran tuh sama suami, sampai bilang ini rumah ini bagus nih katanya, kalau dibikin rumah buat nyembuhin orang-orang yang ibarat kena santet, kena guna-guna, kesurupan katanya. Ini bisa nih, auranya bagus. Kita bikin balik lah di belakang gitu. Nah saya posisi di kamar lagi nonton TV, kan ruang TV sama kamar itu kan deketan, mepet, jadi kan kedengeran walaupun nggak kenceng banget ngomongnya gitu. Si kembar dengar, nggak usah macem-macem Bun, bilang ayah kata gitu, nggak usah macem-macem, ini tempat udah bersih, udah dibersihin sama saya, udah dibersihin sama Kang Ali, kita udah dipagar kata si kembar. Ya udah kita dengerin aja dulu kata saya kan gitu. Nah dari situ suami minta izin sama saya, Bun, lahan yang kosong kita bikin saung aja ya katanya. Saung buat apa ya? Saya kan pura-pura nggak denger pembicaraan yang Mang Basir itu sama Mang Basir. Mang Basir pengen bikin tempat nih di sini buat nyembuhin orang-orang yang kena gangguan gaib katanya gitu. Aduh ya, macem-macem aja, nggak usah lah ya. Toh kata si kembar juga nggak boleh, pasti ada efeknya. Ya udah Bun, nggak apa-apa, kita liatin aja kata, kita coba lihat gimana sih katanya gitu. Akhirnya kita ngomong lah, saya ngomong sama si kembar, ayah kekeh kembar pengen bikin itu, pengen bikin apa tuh saung di belakang, gimana menurut kamu, saya bilang gitu.
Ya terserah, kalau menurut saya ini nggak usah. Kalau sekiranya kayak gitu nanti efeknya ke bunda juga katanya. Bentrok itu sama bunda tuh pasti katanya. Sampai ada korban pun iya, kata si kembar. Tapi ya terserah, kalau misalkan memang untuk menghargai mereka, untuk ibaratnya mencoba lah gitu ya, bener nggak sih gitu. Ya sok mangga. Akhirnya ya udah saya bilang ya udah ya bikin aja. Singkat cerita bikinlah tuh Mang di situ di belakang tuh saung. Nah suatu hari Mang Basir itu datang sama Mang Karta yang awal nimbang temennya ayah tuh yang nimbang mesin tuh. Mang Karta, Mang Basir, Pak Maman sama Mang Aceng kalau nggak salah. Nah dari situ bilang, Bun boleh ngobrol sebentar nggak? Ada apa Mang Basir? Saya bilang itu. Ini Bun saya punya pasien katanya dari Sumedang katanya gitu. Pasien dari Sumedang, terus apa hubungannya sama saya bilang gitu. Iya ini orangnya kena kena guna-guna orang katanya. Saya minta izin mau nyembuhin di sini. Saya bilang ya sok mangga aja, kan niat kita bikin saung di sini karena memang kan buat Mang Basir. Saya mah cuma ngasih tempat aja, tapi punten Mang Basir ya jangan dibawa ke dalam rumah karena memang anak-anak saya masih pada kecil. Saya bilang takutnya kena dampaknya ke anak-anak saya. Soalnya kan itu ibaratnya bawa aura negatif, gaib lah gitu, setan lah gitu. Takutnya nempel ke anak saya. Oh iya tenang bunda, gampang katanya gitu. Akhirnya bawalah tuh pasien. Pas pasien itu datang kan posisi ke belakang itu ke samping rumah aku ya. Nah posisi mau ke samping itu ngelewatin kamar aku dulu Mang Jadi kan jendela kelihatan tuh kalau ada yang lewat. Aku si kembar Arya sama Bunga waktu itu lagi nonton TV. Saya dikagetin sama si kembar. Tiba-tiba si kembar berdiri dengan mata merah sampai kayak begini, marah gimana sih gini nih, matanya melotot merah. Saya kaget. Kamu kenapa? Kamu kenapa begitu? Ini ada aura gak enak katanya gitu. Siapa yang bawa katanya. Tenang dulu. Saya tenangin kembar tuh. Akhirnya saya keluar. Saya lihat ke belakang, ternyata memang ada pasien dari Sumedang yang kena guna-guna orang. Saya balik lagi, itu ada pasiennya Mang Basir mau disembuhin di sini, nggak bisa disembuhin di sini, katanya gitu, kata si kembar. Ini efeknya nyawa, kata si kembar. Tolong bunda sampein. Ya mau nggak mau karena emang bersangkutan nyawa, saya sampein dong sama ayah sama Mang Basir. Mang Basir punten, kalau mau nyembuhin orang ini jangan di sini, saya bilang gitu. Akhirnya Mang Basirnya kekeh. Ya udah akhirnya gimana kembar? Ya udahlah. Tapi jangan bawa-bawa saudara-saudara saya, ya anak-anak saya yang lain, ada adanya Arya gitu. Saya pagar dulu ya bunda. Akhirnya rumah saya sama anak-anak saya dipagar lah sama si kembar, biar nggak ke kita gitu nempelnya. Dari situ ngobatin lah si pasien Sumedang itu. Dan entah kenapa si pasiennya itu bilang, ini di pring kuning ini ada emas 2 peti katanya gitu. Ini bisa diambil katanya. Oh yang benar kamu indigo tah, kata Mang Basir nanya ke anak itu. Enggak, tapi saya lihat itu katanya. Entah itu efek dari si sosok yang ngikutin dia karena dia kan diguna-guna ya. Entah itu dari efek itu, saya nggak tahu. Dia bisa lihat nerawang itu rumah saya. Nah dari situ menggebu-gebu tuh pengen dapetin peti itu Mang Basir sama Mang Pamamannya tuh. Akhirnya oh ya udah nanti masalah itu mah udahlah nanti biarin kita yang urus katanya gitu. Si orang Sumedang pulang, udah disembuhin tuh kan pulang malam tuh jam 11:30 selesai penyembuhannya tuh. Udah pulang 11:30, Mang Basir nyamperin suami. Bilang kalau di belakang itu ada peti isinya emas. 2 peti isinya emas. Sampai suami percaya nggak percaya karena memang ya udahlah biarin aja, kalau misalkan ada nggak usah diganggu gugat, memang itu mah punya gaib, udah biarin aja. Karena memang Mang Basir sama pamamannya pengen banget itu emas, akhirnya mainlah di belakang kita. Dia tiap hari main tuh Mang ke saung kita, ngomongnya
pengen ngadem, nggak taunya di situ teleponan lah sama si pasien itu, minta syarat-syaratnya apa. Dikasih lah tuh syaratnya Mang yang aku lihat yang bekasnya tuh ada kembang 7 rupa, ada kelapa ijo, ada dupa, sama yang buhur kerucut tuh, yang bentuknya kerucut. Nah ada itu. Kataku, Mang Basir ini buat apa ya? Enggak, ini kan bekas yang kemarin nyembuhin orang Sumedang katanya gitu. Oh ya udah. Nah dari situ selang berapa hari ya, selang 3 hari dari situ orang Sumedang itu datang lagi ke rumah nemuin Mang Basir sama Pak Maman. Aku kira kan mau lanjutin, kirain belum sembuh, nggak taunya ternyatanya udah sembuh. Alhamdulillah. Oh mungkin mau ngasih apa gitu sama Mang Basir. Nggak taunya ya itulah punya kegiatan untuk ngambil si peti itu, si peti emas itu. Makanya kan saya bilang kalau sekiranya ada yang hal-hal yang ke kitanya bentrok, kita pasti ngerasain gitu. Entah itu disengaja ataupun enggak, kita pasti bentrok ke kita gitu Mang Jadi saya udah wanti-wanti dari awal sama Mang Basir kalau sekiranya negatif jangan dilakuin. Cuman Mang Basir maksa gitu Mang Cuman kalau diceritain tuh panjang sih Mang gimana ya? Oke, jadi Tuh. kisahnya masih panjang nih ya. Iya. Ternyata di rumah Teteh ini ada peti emas gitu ya Menurut mereka. kalau saya mah nggak ada orang. Kembarannya bilang apa? Nggak ada. Nggak ada emas. Nggak ada. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya masih panjang. Teh Femi akan melanjutkannya di video lain hari ya. Jadi tetap stay di Malam Mencekam. Teteh ini kan putranya ada berapa Teh? 10. 10 ya semuanya. Dengan adanya kembaran ini, kembaran goib ini, apa tanggapan mereka anak-anak? Ya biasa aja, udah saya kasih tahu kalau anak bunda itu semuanya ada 10 aslinya, tapi ada 1 kembarannya Arya, jadi anak bunda tuh ada 11. Saya bilang. Mereka nggak terganggu ya? Enggak, malah si kembarnya itu bikin semangat anak saudara-saudaranya. Kayak Bunga misalkan, kalau dia lagi gak rajin sholat itu lagi tidur, lagi enak-enak tidur, waktunya sholat ya dilempar sama bantal. Pasti dia ngomong, apa sih kembar? Ganggu aja orang tidur. Nanti si kembarnya bilang sholat dulu baru nanti lanjut tidur gitu. Itu bener-bener bantalnya terbang? Iya, dilempar plak gitu. Kalau orang lihat bantalnya terbang sendiri itu ya? Ya mungkin karena kan di dalam rumah nggak ada yang lihat, cuma lihat yang aku doang. Nggak ada wujudnya Iya. gitu ya? Cuman anak-anak udah biasa. Mereka juga bisa ngobrol dengan kembaran? Kalau ngobrol enggak, cuman waktu itu sempat nanya. Kalau lagi tidur, misalkan Bunga nih lagi tidur waktunya sholat, dia nggak bangun, dilempar bantal. Bunda, kok ada yang lempar bantal? Untuk awal-awal, entah itu abangnya, entah itu adik-adiknya yang lain tuh awal-awal kaget. Bunda ada yang gangguin. Akhirnya aku cerita lah. Kalau Bunda tuh punya anak 10, cuman yang 1 lagi gaib jadi 11. Dari situ saya cerita, kamu kalau ada apa-apa ibaratnya diganggu sama makhluk gaib itu positif, itu adik kamu ke kakaknya. Kalau misalkan ke adiknya itu kakak kamu, saya bilang gitu. Jadi ya kalaupun kayak Bunga tidur dilempar bantal, udah udah biasa aja. Oke, mereka nggak risih ya? Enggak. Ya Baik. selama itu positif mah enggak risih. Kecuali kalau negatif ya mungkin risih. Sekarang ada di rumah ya kembaran itu ya? Alhamdulillah mah Sedang hadir ya? alhamdulillah udah ada lagi. Oke, baik Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Teh Femi tapi masih panjang. Jadi tunggu penampilan Teh Femi berikutnya ya. Terima kasih Teh Femi. Ya sama-sama Mang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.